saya, saatnya KPK ya berani menggunakan kasus ini untuk memperkenalkan ide tindak pidana ini dihadapi dengan tuntutan pidana mati. Kenapa pidana mati? Karena ini menyangkut orang yang sangat terhormat, RI 9. Dia bekerja mendapat amanat di bidang hukum, ketua MK, yang harus jadi panutan, jadi contoh, jadi model. Maka hukumannya harus jauh lebih berat. Apalagi penjara di mana-mana sudah penuh. Maka yang kita perlukan sekarang untuk efek jerah selanjutnya pidana mati. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau ke Pak Asto Kristianto. Gimana tanggapan Anda sebagai wakil PDIP di sini? Ya, kalau saya melihat tingkat kerusakan yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan kita, ini kan luar biasa. Bahkan kenegaraan kita mengalami krisis. Negara mengalami krisis karena perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi yang seharusnya punya sifat kenegarawanan, tidak tercela, tapi kemudian mentransaksikan kewenangan yang dimiliki. Dan saya berani membuat suatu pernyataan karena saya dididik oleh Ibu Mega untuk berpolitik itu dengan suatu keyakinan. Saya juga meyakini bahwa di Bali, Pilkada Bali, itu terjadi transaksi kekuasaan di sana. Ada kepentingan fulus untuk Pilkada Bali. Sehingga dalam konteks tadi, secara pribadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jimli. Tetapi sebelum dihukum mati, dikasih kesempatan untuk mengaku dosa dulu. Karena pasti ada yang di belakang Pak Akhil Muchtar. Ada kekuatan yang pasti membackup dia. Sehingga terbongkarlah siapa yang bermain kekuasaan dan politik di sini. Siapa yang penting Pak Akhil Muchtar? Negara harus membuktikan, Pak. Masa negara yang berdaulat seperti Indonesia, dengan seperangkat intel, dengan KPK punya perangkat yang namanya alat sadap, kita bisa kalah oleh perilaku suap menyuap yang dilakukan oleh seorang hakim yang seharusnya terhormat. Kita nggak boleh kalah sebagai negara. Ya, tapi Anda melempar dugaan terus negara suruh bukti. Saya siap dengan seluruh konsekuensi hukumnya, Pak, atas pernyataan saya ini. Tunggu dulu, tadi Anda bilang setuju dengan Jimli hukuman mati. Sebagai pribadi, Pak. Anda di DPR komisi berapa? Saya tidak mencalonkan dan sekarang tidak di DPR RI, saya wakil sekjen PDI Perjuangan. Tapi tahu kan bahwa tidak ada ancaman hukuman mati tahu. korupsi? Cuma karena tingkat kerusakannya. Oh. Karena dampak krisis kenegaraan itu yang harus kita atasi. Ada lagi yang ada ini sampai? Ya, misalnya saja terhadap kasus Bali. Saya bacakan. Prof. Yusril bisa mengecek ini. Ini keputusan MK. Tulisannya adalah, berdasarkan pertimbangan atas bukti dan fakta hukum di atas, di mana ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali atau diwakilkan, kami punya 37 saksi di MK, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 nyata-nyata mengatakan pemilih mencoblos lebih dari satu kali, itu bertentangan dengan prinsip one man one vote, sehingga harus dilakukan pungutan suara ulang. Kami gugat seluruh saksi oleh MK dinyatakan, berdasarkan pertimbangan atas bukti dan fakta hukum tersebut di atas, pemilih yang memilih lebih dari satu kali dalam konteks mewakili keluarga serta tidak bersifat manipulatif, menurut mahkamah memang benar terbukti. Namun hal itu sudah dilakukan pada pemilu sebelumnya dan tidak pernah dipermasalahkan sehingga dapat diterima. Jadi dalam pemilu legislatif nanti, selama kita buat kesepakatan mencoblos 40 suara sekaligus, oleh dalil ini disahkan. Terjadi akrobat hukum. Mengapa? Ada kepentingan kekuasaan di Bali, bahwa kami harus kalah di Bali. Baik, saya siap untuk itu, Pak. Di sini paling tidak yang kami dengar itu sekitar 80 miliar sampai 200 miliar untuk kasus Bali. 80 miliar ongkos semua. Ongkos ke oknum di Mahkamah Konstitusi tadi. Itu yang kami sampaikan. Naik lagi pasaran, tadi 10 miliar. Ya, tapi di Kompas hari ini kan ada 100 miliar yang tidak jelas.
Baik, sekarang saya PDIP. PDIP. Biar diuji dulu Pak Akil. Maaf, Pak Akil lagi. Bang, diuji dulu oleh Prof. Enggak, saya kayak Demokrat dulu. Pak Sutaman Sugana dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya sebelum memberikan pendapat, saya membacakan hadis Rasulullah dulu. Boleh? Ya saya pilih duduk kalau dengerin. Ya iyalah. Ini untuk kita semua. Ini untuk kita semua. Untuk saya pribadi juga. Untuk kita semua. Untuk rakyat Indonesia. Abdullah bin Amir bin As menceritakan bahwa dulu dalam barisan pasukan perang Rasulullah SAW ada seorang laki-laki yang dijuluki Karkaro. Orang tersebut meninggal. Lalu Nabi bersabda, ia masuk neraka. Para sahabat pergi melihat orang tersebut, ternyata mendapati orang itu melakukan korupsi dengan mengambil rampasan perang. Artinya begini Pak Karni, orang yang berperang di jalan Allah tidak digaji, suatu saat mengambil yang bukan haknya, neraka bagiannya. Apalagi para pejabat yang sudah digaji besar mengambil yang bukan haknya, ya jadilah barang ini kan begitu. Itu yang pertama. Kedua, ini lagi seperti Lord Acton yang mengatakan power tends to corrupt. Absolutely power, absolutely corrupt. Sudah tahu kita bahwa sesuatu kekuasaan yang absolutely itu pasti korup. Ternyata kan begitu. Udah dia ingatkan para pendahulu kita dulu, masih kita juga nggak kapok-kapoknya juga. Dan saya ingin menyampaikan bahwa kita dari dulu sudah kita katakan sejak reformasi, ini kita high cost politik. High cost politik menimbulkan jadi high cost demokratik. Demokrasi yang biaya tinggi. Akhirnya dengan adanya demokrasi biaya tinggi ini, terjadilah hal-hal seperti begini. Setiap pemilu kada, dulu pilkada, setiap orang yang kalah dimenangkan, yang menang dikalahkan, hasilnya apa? Pertama, bupati ataupun gubernur, pertama yang dilakukannya apa untuk daerahnya? Apa membangun? Tidak. Pertama yang dilakukannya adalah, kalau menang tahun pertama, membayar sponsornya. Kedua, mengembalikan modalnya. Ketiga, membayar hutangnya. Tahun keempat, jadi pasien KPK. Tahun kelima, masuk penjara. Nggak ada pembangunan. Ada yang rusak di antara kita ini. Oleh sebab itu, saya mau menanggapi juga tadi kawan-kawan dari PDIP tadi menyatakan ada kekuatan besar di sini. Kekuatannya ya yang korupsi itu. Kekuatannya ya sudah makan-makan ekstasi macam-macam merasa kuat itu. Jadi ya semua akhirnya begini jadinya. Jadi jangan dicari-cari yang lain lah sudah. Ini saya kira ada sesuatu yang kita harus benahi ini Pak Karni. Pertama, lembaga-lembaga negara kita yang bisa membuat konflik interest di antara kita, jangan diisi orang-orang parpol. Contohnya kayak MK, jangan ada orang parpol. Saya orang parpol, tapi jangan ada itu. Siapa yang bikin aturan itu parpol Ya, juga? makanya kita sampaikan ini, ya. Jadi ada sadar gitu kira-kira. Dari dulu sadar ini. Jadi untuk kita semua. Di BPK juga jangan ada, di MA juga jangan ada, supaya tidak ada konflik interest. Jangan-jangan kalau ini kita biarkan, akhirnya terjadi hal-hal yang seperti begini nih. Oleh sebab itu, kita harapkan nanti, kita harus membenahi ini. Kalau sudah memegang suatu jabatan, orang-orang parpol ini harus meletakkan jabatannya di partai politik. Kan itu memang terjadi. Hah? Di mana? Coba terjadi. Loh, kalau dia jadi hakim, kayak mestinya kalau dia nggak meletakkan begini, maksud saya begini. Kalau dia jabatan politik juga seperti menteri apapun namanya, nanti suatu saat kita harus lepaskan itu semua supaya jadi dia menteri Republik Indonesia. Yang lain gitu. lagi. Kemudian untuk
untuk lembaga-lembaga negara ini, lembaga-lembaga tinggi negara, itu juga demikian. Kalau orang parpol masuk ke sana 5 tahun, dia buktikannya dia tidak aktif lagi di parpolnya. Jadi ada kesempatan untuk mereka. Oleh sebab itu, Saya minta Anda sarankan itu dulu sama Presiden SBY. ya kita sarankan nanti, nggak ada masalah. Sekarang. Terima kasih Bang Karni. Saya dengan Pak Nudirman Munir, dari 560, pimpinan kami menugaskan 13 lawyer dari DPR untuk membela kepentingan DPR apabila ada gugatan ke MK. 4 pimpinan DPR dan kami satu-satu dari 9 fraksi. Bang Karni dan penonton setia ILC, saya ingin katakan begini. Saya kebetulan juga dapat amanah oleh almarhum Bang Taufik Kemas kaitan dengan 4 pilar. Melihat kejadian kemarin, saya katakan begini. Saya menangis, tapi bukan menangis dengan orangnya, tetapi menangis karena MK dan KPK, 2 lembaga yang lahir di era reformasi, sangat dicintai rakyat. Kebetulan kalau saya 4 pilar memberi ceramah mengenai hukum. Enggak, sebelum Pak Pilar, MK, KPK sangat dicintai rakyat. Ya, Kenapa Anda nangis kalau itu dicintai rakyat? ya itulah Bang. Begini, kenapa saya tidak terharu? Saya kebetulan satu tim dengan yang dari Partai Golkar, yaitu Ibu Hairunisa. Oh, itu yang Anda tangis. Keliling kemana-mana, 4 pilar. Tapi manakala beliau waktu rame masalah korupsi pengadaan ayat suci Al-Quran, beliau di Komisi 8 nggak digabungkan lagi dengan saya, diganti dengan Pak Murad. Beliau dipindahkan di Komisi 2. Abang, saya ingin katakan begini. Ini Indonesia Lawyers Club. Kawan-kawan, kenapa saya bangga dengan MK? MK sidang jam 10, 9.55 kami sudah di dalam. Dengan penjelasan yang jelas dan tertib, dan kita tahu final keputusannya tidak ada ingkrah. Selesai. 14 hari. 14 hari selesai. Itu selalu aku ceramai Bang. Di mana nggak nangis? Kejadian ini. Tapi aku lebih menangis lagi melihat yang di TV tadi. Profesor Jimli Asidiki. Kenapa dia? Marilah menegakkan hukum dengan tidak melanggar undang-undang. Dia melanggar undang-undang. Bang, dikaitkan dengan Perpu. Dikaitkan dengan Perpu dalam keadaan genting dan memaksa. Apa tidak genting seorang profesor lupa Indonesia negara hukum? Hukum mati akil. Apa dasar hukumnya Bang? Sebentar, kita diskusi. Yang lebih ekstrim lagi di TV One. Waktu saya bersama Pak Mahfud dan Pak Yusril melalui telepon. Waduh, merinding aku Bang. Itu akil udah dihukum mati karena ada narkoba, ditembak mati lagi dia. Bayangkan Bang. Apa ini omongan? Dan akibat dampaknya karena dia profesor doktor. Saya maunya itu kayak Pak Mahfud, kayak Pak Yusril, profesor lain, apalagi ada 2 profesor senior saya, yang gitu-gitulah, mulutmu harimaumu, hati-hati ngomong. Bang, apa yang terjadi? Saya diundang beberapa TV, termasuk TV yang kita cintai, TV One. Bang Ruhut, jangankan akil, tolong 9, maksudnya 8 lagi pun copot. Bayangkan. Apalagi, Bang, bubarkan KPK MK. Apa nggak ngeri? Bubarkan Bang. Lihat dong Twitter, lihat dong semua rakyat marah. Demo ada di Jogja, tangan akil dipotong 2 jarinya. Ini rakyat udah marah. Solusi yang dilakukan oleh pemerintah, Presiden sudah tepat melalui Perpu. Ya. Sebentar Bang, sebentar Bang. Bang, sebentar lah Bang, biarlah. Kawan-kawan tenang,
Tolong semua tenang duduk di boncengan. Ya. Bang Karni, sebentar bang, sebentar. Ini serius nih bang. Saya ingin mengatakan begini. Bapak Presiden bersama lembaga tinggi negara. Datang lagi profesor mengatakan itu arisan. Ya aduh, makin bocor halus sekali. Kenapa saya katakan? Hormati lembaga tinggi negara lagi rapat. Tadi Pak Yusril sangat arif dan bijaksana. Itu acara sering kok. Acara rutin. Dan Pak Jimli pun pernah ikut itu. Jadi tolonglah bilang arisan itu nggak dewasa. Jadi maksud saya, tambah lagi. Kok MK tidak diundang? Yang diundang ketua lembaga. Siapa ketua MK? Tapi saya bukan hanya itu yang saya masalahkan. Hormati KPK dan kita salut apalagi statement Ketua KPK Pak Abraham Samad. Ini tidak hanya dilakukan oleh Akil, feeling saya katanya. Dan Akil feelingnya itu aduh keren banget selalu bang. Akil. Bukan, Abraham Samad. Abang bisa bayangkan? Ya, enggak, aku sengaja gitu. Ini udah jam segini. Rakyat yang cinta dengan ILC hampir 200 juta supaya nggak ngantuk. Biar mereka terbangun lagi. Jadi bang, aku mau bilang begini. Abang tolong dengar. Pak Abraham Samad mengatakan, feeling saya, apa mungkin ini dilakukan oleh satu orang? Bang, kebayang. Kalau dari MK yang lagi bermasalah itu ikut rapat kaitan dengan Perpu betul apa yang dikatakan Profesor Yusril. Ini wewenang daripada Pak SBY sesuai dengan undang-undang. Dan undang-undang ini aku Komisi 3. Sebelumnya aku balik. Sudah 4 kali amandemen. Undang-undang ini kita butuhkan. Tidak pernah kita permasalahkan kok. Konstitusi. Abang. Ya cukup dong. Bang, aku mau bilang begini. Kebayang bang. Kalau adalah salah satu MK yang ikut rapat kemarin di istana, taunya nanti di dalam penyidikan pengembangan, terlibat, bocor, ngeri kali barang itu bang. Kan ini bang. Jadi ini masalahnya. Jadi kawan-kawan terima kasih. TV abang semua TV, nyatanya Perpu didukung oleh 70% rakyat Indonesia. Dan bang, cukup. Bang ada satu lagi bang. Cukup. Demikian mantan kandidat Ketua Komisi 3 DPR.